nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya, saya berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Nek kula njenengan pun nggadahi niat i'tikaf kendel wonten masjid menika dipun ganjar kados dene tiyang ingkang salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita lajengaken pembahasan cabang keimanan yang ke-24, i'tikaf. Menika keteranganipun ringkes mengke menawi tasih wonten wekdal dipun tambah cabang keimanan yang ke-25 yaitu haji, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud. Jadi ini mengungkap sebuah kisah. Dahulu Ka'bah itu dipakai oleh orang-orang yang belum mempercayai kepada Allah untuk menyimpan berhala. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan membangun Ka'bah ini supaya dijauhkan, dibersihkan, ya, terutama dari kemusyrikan, ya. Kemudian juga Ka'bah ini dipakai untuk tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali untuk umroh maupun haji. Kemudian juga dipakai Ka'bah ini, Masjidil Haram saat ini, untuk i'tikaf, berdiam diri, untuk introspeksi diri, muhasabah, zikir, supaya mendapatkan taufik hidayah pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun diperintahkan untuk digunakan ruku', ya, dan sujud, artinya untuk menegakkan ibadah sholat. Jadi ini ada satu poin, i'tikaf dianjurkan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. I'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dados kula panjenengan mlebet masjid niki ampun ngantos mboten niat i'tikaf. Monggo dipun wangsuli malih niatipun. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya, saya berniat i'tikaf di masjid ini
sunnah karena Allah Ta'ala. Nek kula njenengan pun nggadahi niat iktikaf kendel wonten masjid menika dipun ganjar kados dene tiyang ingkang salat. Misale dangunipun setunggal jam teng mriki menawi salat pikantuk kalih dasa rakaat. Lah niku kula njenengan boten salat, tapi pinarake kendelipun iktikafnya di masjid ini diberi pahala setara 20 rakaat. Mila teng pundi mawon menawi kula panjenengan mlebet masjid ya, setelah menunaikan sholat tahiyatul masjid ingin duduk meskipun untuk istirahat ataupun zikir atau yang lain, niatkanlah iktikaf. Dan ini hukumnya sunnah dan itu merupakan cabangnya iman. Karena Rasulullah SAW juga melakukan seperti itu terutama di bulan Ramadan. Dan niku nek Ramadan, muga-muga nyandak umure Ramadan ingkang badhe dumugi nggih. Kula njenengan menawi mlebet masjid untuk sholat tarawih nggih. Niki mulai saking pinarake panjenengan setelah sholat tahiyatul masjid pertama kali atau mungkin sholat isya, niatkanlah iktikaf. Niat iktikaf, niate kados wau. Nek mboten apal ya saya berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala pun cekap. Dan itu sedaya ya kendele panjenengan wonten masjid iku dipun ganjar kados dene tiyang ingkang sholat. Lah niki iktikaf nggih, monggo dipun biasakake langkung-langkung wulan Ramadan ingkang rabi saantawis nggih. Sebabnya kalau orang itu iktikaf dengan waktu yang cukup, maka kesadaran akan tumbuh. Kesadaran diri sendiri akan tumbuh, motivasi akan tumbuh, sehingga dari situlah amal-amal kebaikan akan mudah dilakukan. Lah niki soalin zaman sakniki kathah tiyang pinter menawi dipun paringi nasihat terkadang tidak mau menerimanya, merasa sudah tahu. Ya. Oleh karena itu iktikaf merupakan jalan untuk menyadarkan diri kita masing-masing. Kalau dinasihati orang lain kurang menerima, cobalah merenung di masjid ini, iktikaf di masjid, renungi perjalanan hidup kita, amal-amal apa yang telah kita lakukan, kebaikan apa yang sudah kita kumpulkan, dan perbuatan dosa kemaksiatan jenis mana yang sering kita lakukan, dipun muhasabai. Nek pun ngoten, harapannya kita sadar akan keberadaan diri kita. Jika banyak maksiat dan dosa, segeralah bertaubat. Jika sering melakukan amal-amal kebaikan, pertahankan itu, tingkatkan sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku nek pun kesadaran tumbuh dari diri kita masing-masing, beramal baik akan mudah karena nasihat itu tumbuh dari diri kita sendiri. Oleh karena itu mari, meskipun tidak bulan Ramadan, sekali waktu agak lama, mungkin setelah sholat maghrib sampailah sholat isya tidak pulang, meskipun tidak setiap hari, bermuhasabah ya. Atau mungkin selesai sholat subuh sambil menunggu waktu isyraq ya, kita melakukan iktikaf atau waktu yang lain. Kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa takafa azwajuhu min ba'di. Sesungguhnya Nabi SAW selalu beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya.
Kemudian istri-istri beliau juga beriktikaf setelah itu. Ini kebiasaan Nabi. Kalau bulan Ramadan terutama 10 hari terakhir beliau perbanyak iktikaf. Bahkan iktikaf Nabi niku enjang sonten dalu mboten kondur. Wonten masjid terus. Beberapa hari itu makanan dikirim oleh istrinya. Bahkan menyisiri rambut saja pun dilakukan di masjid itu. Niki Rasulullah memperbanyak di bulan Ramadan untuk iktikaf. Tapi ajaran Rasul niki zaman-zaman sak menika kathah ingkang boten tertarik. Setelah sholat langsung pulang. Ramadan pun di masjid-masjid tidak banyak orang iktikaf. Misalnya ada untuk istirahat siang hari nggih, do klekaran turun-turunan ngeten nika karo HP-HP-nan. Niku mboten iktikaf niku. Nggih. Lah cobi kula panjenengan latihan, nggih. Meskipun belum bulan Ramadan, mari mungkin setelah maghrib kalau wau nggih untuk kita praktekkan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngantos Rasulullah sedo niku piyambakipun setiap tahun melakukan iktikaf, ya, terutama di bulan Ramadan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ya, summa takafa azwajuhu mim ba'di, garwa-garwanipun Rasulullah menika nerasaken kebiasaan Rasul iktikaf di masjid. Ini sebuah isyarat bahwa perempuan tidak ada larangan untuk ke masjid. Garwane Rasul iktikaf teng masjid malah. Mboten namung salat jamaah, ya, untuk meraih kemuliaan, pahala yang besar, maka masjid ini adalah merupakan tempatnya, ya. Manik takafa wa qanakotin fakaan nama a'taqo nasmatan aurokobatan. Barang siapa yang beriktikaf dalam waktu antara memerah susu, maka seakan-akan ia membebaskan seorang tawanan atau budak perempuan. Membebaskan tawanan pahalanya besar, ya. Memerdekakan budak menjadi orang yang merdeka pahalanya besar zaman dahulu. Tapi niki menawi kula njenengan kok nglampahi iktikaf sekedap mawon, seolah-olah seperti lamanya seseorang memerah susu, ya. Niki kan mboten dangu nggih teng daerah pundi Boyolali nika, ya. Sapi-sapi yang diternak untuk diperah susunya ini mboten dangu. Ya, ada yang manual, ada yang pakai alat, mboten dangu. Lah, kadose nggih setunggal jam mboten wonten. Lah nek kula panjenengan kok kersa iktikaf kados ngoten, ganjarane dipun bandingke memerdekakan budak, ya, melepaskan tawanan, itu setara, pahalanya setara. Lah niki kantun praktek mawon, nggih. Paling boten nek kula njenengan pengaosan wonten masjid, boten musala nggih, khusus masjid mriki masjid tengah, mari setelah kita masuk diniatkan untuk iktikaf. Ngoten nggih. Saenipun panjenengan kula boten batal wudune, boten batal. Nggih, saenipun ngoten. Walaupun wudhu batal pun tidak membatalkan iktikaf, tapi utamanya tidak batal wudhu. Iki keterangan iktikaf sampun nggih. Matur suwun, bila yang matur wonten kirang nuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten ngajeng niki lunyu nggih atos-atos mengke ampun ngantos kepleset menawi mundur menawi derek nggih sak antawis malih.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Habibullah ya Rasulullah. Ikutannya terus. Ya, pinter ya. Wah, pinter ya, dadah. Mboten beto payung, Pak Jo. Oh, beto. Mboten mangke ten mriki wonten. Lha dresing ngene. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Amit.